Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di majelis ilmu di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna mengkaji dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan dari hal tersebut, semoga Allah menjadikan majelis ini dari majelis yang diberkahi, taman dari taman-taman surga, majelis yang tidak akan merugi dari teman duduknya, dan majelis yang turun padanya ketenangan, rahmat Allah, naungan para malaikat, serta nama-nama yang hadir di majelis ini disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari rasa syukur kita kepada Allah, dari bentuknya adalah kita bersyukur, berterima kasih kepada manusia, dari kawan-kawan yang menjadi sebab bisa terlaksananya dari kegiatan ini. Semoga Allah memberikan pahala yang melimpah kepada mereka, dari orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Tema kita pada pagi hari ini, kita akan menjelaskan beberapa hukum seputar bulan Sya'ban. Dan kita di hari ini sudah masuk di tanggal ketiga dari bulan Sya'ban yang mulia ini. Dan satu bulan lagi kita akan menyongsong bulan Ramadan insyaallah taala. Oleh karena itu, setiap dari waktu dan kesempatan hendaknya seorang itu dia mengetahui arti dia hidup di mana, apa yang dia perbuat dalam kehidupannya. Karena tidaklah Allah membolak-balikan malam dan siang, silih bergantinya bulan demi bulan, tahun demi tahun, kecuali padanya ada pelajaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di surah Al-Imran, Allah Taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, padanya ada ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai hati. Kemudian diterangkan di ayat yang lain di surah An-Nur, di sana Allah Taala berfirman, "Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar." Allah membolak-balikan malam dan siang. Padahal itu ada pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pandangan hati. Dan jadi terangkan di surah Al-Furqan, di sana Allah Taala berfirman, "Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dan dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Tujuannya agar liman arada an yadhakkara aw arada syukura, untuk orang-orang yang ingin berzikir kepada Allah, mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dari ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita dari hikmah dibolak-baliknya malam dan siang, padanya ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan di surah Fussilat, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar
wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara dari tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Kemudian diterangkan larangan Allah untuk sujud kepada matahari dan bulan, dan perintah Allah untuk sujud kepadanya jika kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada majelis yang ringkas ini kita akan baca dari satu hadis yang ada di depan kita, dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, dari riwayat Imam An-Nasa'i. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Ini hadis yang berkaitan dengan masalah hukum seputar bulan Sya'ban. Baik, kita akan ringkas dari hukum-hukum tersebut. Semoga Allah mudahkan dari pembahasan kita pada siang hari ini. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumuhu min Sya'ban." Qala dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Kata Usamah bin Zaid, "Wahai Rasulullah, mengapa aku tidak melihatmu berpuasa dalam sebulan dari bulan-bulan yang lebih banyak engkau berpuasa dari bulan Sya'ban ini?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Itu merupakan bulan yang manusia lalai darinya. Yang manusia apa? Terlalaikan darinya. Dan dia adalah bulan yang terdapat antara Rajab dan Ramadan. Dan dia merupakan bulan yang diangkat padanya amalan-amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Dan aku cinta, kata Nabi, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku cinta diangkatnya amalanku dan aku dalam keadaan berpuasa. Baik. Ini dari hadis yang menerangkan kepada kita dari keutamaan bulan Sya'ban, dan hukum-hukum seputar Sya'ban itu diterangkan secara ringkas dalam hadis yang mulia ini. Tapi sebelum kita menerangkan hadisnya, kita lihat dari biografi ringkas sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah Abu Muhammad dan juga dikunyakan dengan Abu Zaid. Ya, Usamah bin Zaid bin Harithah Al-Kalbi. Beliau lahir dari 7 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Dan salah seorang dari sahabat yang berislam bersama ayahnya, yaitu Zaid bin Harithah. Ayah Usamah bin Zaid ini dari satu orang sahabat yang disebut dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Ahzab. Ya. Falamma qada Zaidun minha watara. Ya, tatkala Zaid telah menyelesaikan ya darinya watarnya. Jadi ayah beliau disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini dari anaknya itu sama, itu dari anak dari Zaid bin Harithah tadi itu. Rawi hadis atau sahabat yang kita baca di sini. Ya. Dan ibu beliau adalah Ummu Aiman yang masyhur itu ya, dari pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ibu Nabi ketika itu Aminah telah wafat, maka Nabi SAW diasuh oleh Ummu Aiman ini. Itulah ibu dari Usamah bin Zaid, istri dari Zaid bin Harithah. Ya. Dan beliaulah yang tahu dari karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nah, adapun nama dari Ummu Aiman yaitu Barakah bintu Sa'labah Al-Habasyiyah. Beliau dari orang Afrika, ya, orang Habasyah. Ya, dulunya budak, dibeli oleh ayah Nabi yaitu Abdullah, dan ketika itu setelah orang tua Nabi meninggal semuanya, maka Ummu Aiman ini
yang merupakan ibu dari Usama bin Zaid itu merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil. Ya, sampai beliau menginjak dewasa. Walaupun di walum ya beliau juga tumbuh di bawah asuhan oleh paman beliau, ya sebelumnya oleh kakek beliau. Nah, tapi yang merawat Nabi kecil itu adalah ibu dari Usama bin Zaid ini. Ya, ibu dari Usama bin Zaid. Nah, dari seorang budak yang Allah muliakan dia dengan surga. Nah, kemudian dari ringkas dari Usama bin Zaid ini, beliau ketika Nabi meninggal wafat, beliau masih berumur 20 tahun. Ya, masih berumur 20 tahun. Ya, beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Syam untuk membuka negeri Syam ketika itu. Beliau tinggal di sana sampai ya akhirnya beliau kembali ke Madinah dan wafat di tahun 54 Hijriah di kota Madinah, dan istri beliau adalah Fatimah bintu Qais ya Al-Fihriyah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, makin dari biografi ringkas Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma ya. Nah, yang dengannya kita bisa melihat sedikit dari potret para sahabat, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan mereka ini dari yang dulunya budak. Ya. Zaid bin Haritha juga dari maula, dari budak. Istri beliau juga Ummu Aiman dari budak. Tapi Allah muliakan mereka dengan ilmu agama sehingga mereka jadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan Nabi SAW puji mereka dalam hadis-hadisnya dari orang-orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita dari pembahasan yang kedua, kita akan terangkan dari mufradat hadis tersebut. Dikatakan tadi bulan Sya'ban. Ya. Sya'ban itu adalah kata yang berasal dari maknanya memecah atau menghambat. Diambil dari kebiasaan orang-orang Quraisy ketika itu. Karena orang-orang Quraisy setelah bulan Rajab selesai, ya, yang mulia itu, maka mereka terpecah pergi untuk mencari air di gua-gua. Ya, itulah bulan Sya'ban namanya. Bulan Sya'ban. Nah, mereka berpencar pergi mencari air di gua-gua ketika itu. Dari kata itulah dia dinamakan bulan apa? Bulan Sya'ban. Dari kata asy-sya'ab. Iman itu kan ada namanya syu'abul iman. Ada cabang-cabang keimanan. Dari situlah apa? Nama Sya'ban itu berasal. Ya. Adapun Rajab dia dari kata tarjib. Dari kata tarjib yang bermakna pengagungan. Ya. Karena manusia di masa jahiliyah di dahulu kala mereka agungkan bulan Rajab. Ya, mereka tidak berperang, mengharamkan peperangan padanya. Nah, kemudian tidak boleh ada pembunuhan di situ. Ini 3 bulan disebut ya. Bulan Sya'ban, sebelumnya bulan Rajab, dan setelahnya bulan Ramadan. Ya. Karena kata Nabi kan diterangkan tadi, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Jadi ada 3 bulan disebut, ada bulan Sya'ban, kemudian diterangkan oleh Nabi, bulan Sya'ban ini dia terletak antara bulan Rajab dan bulan apa? Ramadan. Adapun Ramadan sendiri dari makna ar-ramad, ya, di makna diterangkan oleh para ulama dari makna syiddatul har, ya, panas yang terik. Dan itu sesuai dengan namanya, karena Ramadan ketika itu diwajibkan oleh Allah itu di musim yang sangat panas. Ya, di musim yang sangat panas di tahun kedua Hijriah yang telah kita maklumi dari penafsiran ayat di surah Al-Baqarah itu. Nah, baik. Kemudian diterangkan tadi dari hadis yang telah kita bacakan. Nah, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Ya. Dia merupakan bulan yang manusia itu lalai darinya. Maksudnya mereka lupa dari perbanyak ibadah di bulan ini. Ya. Dan dikatakan tadi di
hadisnya padanya diangkat amalan-amalan. Di sini mencakup amalan yang baik ataupun amalan yang jelek. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini. Ya, karena keutamaan bulan Sya'ban. Nah, dan dia merupakan bulan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan di situ, wa uhibbu ayurfa amali wa ana shaim. Dan aku cinta amalanku diangkat oleh Allah dalam keadaan aku berpuasa. Menunjukkan keutamaan dari ibadah puasa di bulan Sya'ban ini. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya ibadah puasa di bulan Sya'ban itu merupakan ibadah yang puasa yang paling agung. Ya. Nah, setelah bulan Ramadan, walaupun di sana ada pembahasan juga dari pembahasan bulan Muharram, itu juga dari bulan yang diterangkan dalam hadis Nabi, dia merupakan bulan yang juga puasa di situ adalah puasa yang paling agung. Yang jelas di bulan-bulan ini, ya bulan Sya'ban ini dari bulan yang mulia. Diterangkan kepada kita dari sebagian keutamaannya yang telah kita terangkan tadi itu. Dan kita akan rinci nanti insyaallah taala nanti di bawah dari keutamaan bulan Sya'ban ini. Baik. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita dari mana global hadis. Jadi di sini Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita akan keadaan manusia di bulan Sya'ban berupa kelalaian mereka. Ya, dari ibadah di bulan Sya'ban, padahal bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Ya. Hanya hadis-hadis yang seperti ini jarang diketahui oleh manusia. Taunya manusia itu nanti ibadahnya di bulan Ramadan saja. Ya. Setelah itu, setelahnya tidak ada ibadah yang mereka di situ bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini adalah bulan yang punya banyak keutamaan juga. Ya, tadi sudah diterangkan. Dia merupakan bulan yang diangkatnya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan bulan yang Nabi cinta untuk berpuasa sunnah di bulan ini. Bahkan kebanyakan dari puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bulan-bulan yang ada selain bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban. Itu di bulan apa? Sya'ban. Nah, maka di sini kita akan rinci sedikit dari sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Sya'ban ini. Ya. Hukum yang pertama kata para ulama, itu seorang dia hitung hilal Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan. Ini dari hal yang pertama yang diingatkan oleh para ulama kita. Jadi kita kan sekarang tanggal 3 Sya'ban. Tanggal 1 kemarin hari Jumat. Nah, dari situlah dihitung, diperkirakan kapan bulan Ramadan itu masuk. Mungkin dia 29 hari Sya'ban ini atau mungkin 30 hari. Disitulah seorang bersiap. Ya, berarti nanti sekitaran 29 hari ke depan atau 30 hari ke depan dari tanggal 1 itu sudah masuk pasti bulan apa? Ramadan. Ya. Kalau bukan 29, 30 Sya'ban. Setelahnya itu bulan Ramadan. Jika terlihat hilal di tanggal 29 Sya'ban, maka esoknya pasti masuklah 1 Ramadan. Tapi kalau tidak terlihat hilal di tanggal 29 Sya'ban, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari dan otomatis besok itu sudah masuk bulan Ramadan. Jadi ini diantara langkah yang pertama dari hukum yang Nabi diterangkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, uhsu hilala Sya'ban li Ramadan. Hitunglah ya, hilal Sya'ban itu untuk menyambut bulan Ramadan. Untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, nanti dikira-kira aja. Ini bukan hisab ya. Karena ini dari hal yang sudah ditentukan awal Sya'ban itu kapan, tinggal dihitung aja. Akhirnya kapan, mungkin ini, mungkin itu. Itu bukan hisab. Karena Nabi SAW terangkan uhsul. Ya, hitunglah. Hilal Sya'ban itu li Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, dari hukum yang diterangkan dalam bulan Sya'ban ini, kita mewaspadai dari kelalaian manusia di bulan ini. Ya, seorang dia mewaspadai kelalaian manusia di bulan ini. Ya. Dan ini dari hal yang waqi, yang nyata di tengah kita ya. Jadi manusia itu dilalaikan dari bulan Sya'ban.
Dan diterangkan oleh para ulama ada dua jenis manusia yang terlalaikan di bulan Sya'ban. Jenis yang pertama adalah kelompok yang melewati bulan Sya'ban atau yang melewati bulan Rajab dengan mengadakan perkara-perkara bid'ah, ya, khurafat dalamnya, ya, sehingga mereka lebih mengagungkan bulan Rajab, lupa akan bulan Sya'ban. Padahal diterangkan oleh para ulama tidak ada keutamaan khusus di bulan Rajab yang menerangkan khusus keutamaan bulan Rajab. Kecuali bulan Rajab itu dia merupakan bulan dari bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan khusus itu tidak diterangkan dalam hadis. Ya. Tapi sebagian manusia mereka agungkan bulan Rajab dengan hal-hal yang tidak ada tuntunannya. Ya, sehingga mereka ketika capek di situ beribadah, mereka lupa setelah itu ada bulan Sya'ban yang keutamaannya juga besar yang mereka akan lalaikan di situ. Nah, dan tidak mereka ketahui perkara itu kecuali hanya orang-orang yang berilmu. Ya. Kemudian kelompok yang kedua dari manusia yang lalai di bulan Sya'ban ini, ya, adalah orang-orang yang hanya mengetahui ibadah itu, giat beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Hanya di bulan Ramadan. Itu pikiran mereka. Itu pikiran kebanyakan kaum muslimin. Bulan Sya'ban itu bulan santai saja dulu. Nanti Ramadan baru baru beribadah. Ya, dengan giat. Padahal kalau kita lihat dari kebiasaan para as-salaf, itu mereka banyak dari kata-kata mereka yang sangat indah. Di antara mereka ada yang berkata, bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam benih. Kemudian bulan Sya'ban itu merupakan bulan untuk menyiram tanaman. Kalau diibaratkan, ya, jadi dia tanam di bulan Rajab. Dia siram di bulan Sya'ban amalannya. Ya. Nah, di bulan Ramadan itu diibaratkan kata para ulama seperti orang yang panen. Dia tinggal panen saja hasil dari amalannya yang dia sudah terbiasa di bulan Sya'ban dan dia akan panen di bulan Ramadan. Ya. Itu dari bahasa-bahasa para ulama. Ya. Nah, sebagian ulama lagi ada yang mengatakan, ya, bulan Sya'ban itu mereka jadikan sebagai bulan Al-Quran dalam rangka persiapan untuk menyongsong bulan Ramadan. Karena ketika dia tidak terbiasa baca Al-Quran di bulan Sya'ban, misalnya dia perbanyak di salat malam di bulan Sya'ban, dia melatih dirinya, maka dia akan kesulitan untuk salat malam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ini fikih-fikih para ulama kita yang hendaknya kita ketahui. Ya. Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sampai menjadi orang-orang yang lalai di dunia ini, terutama terkhusus masalah bulan Sya'ban ini. Ya, diterangkan oleh Allah di surah Al-A'raf, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan ingatlah Rabbmu, ya. Nah, dalam jiwamu dengan merendahkan diri, penuh rasa takut, dengan tidak menjaharkan suara di waktu pagi dan petang. Dan Allah ingatkan, wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Ayat yang kedua diterangkan di situ di surah Al-Kahfi, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furata. Dan janganlah kamu ikuti, ya, orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir, mengingat kami, kata Allah, sehingga mereka mengikuti hawa nafsunya dan menjadilah perkaranya itu menjadi hal yang melampaui batas. Jadi ini ayat-ayat yang menerangkan kepada kita akan peringatan Allah agar kita jangan sampai lalai dari hari-hari kehidupan ini, terutama hari-hari yang berada kita di hari-hari ini di bulan Sya'ban. Maka gunakan dia dengan ibadah-ibadah, ya, seperti ibadah yang kita akan terangkan nanti insyaallah taala di bawah dari pembahasannya. Baik. Nah, kemudian di masalah yang ketiga dari hukum
syar'i yang ada di bulan Sya'ban ini perlu kita ketahui. Kita mencermati dari keutamaan bulan Sya'ban. Ya, kita mencermati dari keutamaan bulan Sya'ban ini. Ya, sini saya terangkan ada 5 keutamaan bulan Sya'ban. Ini bukan pembatasan ya. Bagi siapa yang ingin mencarinya mungkin masih ada yang lain lagi. Jika ingin dicari dari uraian para ulama kita dari hadis-hadis yang diterangkan dalam masalah ini. Ya. Yang pertama dari keutamaan bulan Sya'ban, dia merupakan bulan yang Rasulullah SAW perbanyak puasa di situ. Ya, diterangkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu atau kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu aktsara siyamin minhu fi Sya'ban." Kata Aisyah, ya, aku tidak pernah melihat dari kebanyakan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban. Jadi beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apa arti perbanyak puasa? Ya. Mungkin dia perbanyak, anggaplah melewati setengahnya misalnya 20 hari. Itu kan sudah perbanyak namanya kan? Atau 25 hari sudah dikatakan apa? Dia perbanyak. Ya. Baik. Itu dari sunnah Nabi SAW. Di bulan Sya'ban dia perbanyak puasa. Ya, dia perbanyak apa? Puasa. Kemudian juga diterangkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dari riwayat muttafaqun alaih ya. Hadis Ummu Salamah ini dari riwayat Abu Dawud dan selainnya. Ya, diterangkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan di situ kata beliau, "Nah, innahu lam yakun yasumu minas sanah syahran taman illa ya Sya'ban yasiluhu bi Ramadan." Kata Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW itu tidaklah berpuasa dari setahun, 1 bulan sempurna, kecuali di bulan Sya'ban, dan beliau lanjutkan di bulan Ramadan. Ya. Ini dari tuntunan yang kedua ya, dari cara puasa Nabi. Jadi kadang Nabi itu di sebagian tahun dilihat oleh Ummu Salamah, beliau berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Ya, di bulan apa? Sya'ban. Dan langsung menyambungnya dengan bulan Ramadan. Itu di sebagian tahun. Sebagian tahun tadi Aisyah hanya menerangkan beliau kebanyakan puasanya di bulan apa? Sya'ban. Pada kebanyakan bulannya saja. Kebanyakan harinya. Ya, bukan seluruhnya. Jadi ini 2 kaifiat dari puasa Nabi di bulan Sya'ban. Di sebagian tahun beliau puasa perbanyak. Di sebagian tahun lagi dilihat oleh Ummu Salamah, beliau berpuasa 1 bulan penuh. 1 bulan apa? Penuh. Dari sini ada para ulama silang pendapat. Ya, dengan 2 pendapat tadi itu, ada yang berpegang dengan hadis Ummu Salamah, ada yang berpegang dengan hadis Aisyah yang sudah kita terangkan tadi itu. Ya, tapi kalau dia perbanyak puasa, itu sudah hal yang cukup dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua dari keutamaan bulan Sya'ban yang bisa kita terangkan di sini, diterangkan di situ, dia merupakan bulan yang Nabi cinta untuk perbanyak puasa. Ya, kita sudah diterangkan ya. Ini di antara keutamaan juga yang lain. Bulan ini adalah bulan yang Nabi itu cinta untuk perbanyak puasa. Ya. Kemudian yang ketiga, dari bulan ini juga diterangkan kepada kita bulan ya yang banyak dilalaikan manusia padanya. Maka seorang ketika dia beribadah kepada Allah di waktu-waktu manusia lalai, itu merupakan sebab-sebab yang melipat gandakan pahala itu. Coba perhatikan ya, salat malam. Ini saya beri contoh yang lain ya. Salat malam itu kan yang paling utamanya di mana? Di awal, di tengah atau di akhir? Hah? Di akhir malam. Kenapa bukan di awal atau di tengah? Karena di akhir malam itu manusia tidur. Banyak yang apa? Yang lalai di situ. Nah, siapa yang tegak salat malam di akhir malam itu lebih utama daripada di salat di awal atau di tengah. Itu kaidah dijadikan oleh para ulama ya. Jadi beribadah di waktu manusia lalai itu dari lahan-lahan kebaikan. Pelipat-pelipat gandaan amalan di situ terdapat dari fikih yang harusnya kita apa? Kita cermati.
Ya. Maka di bulan Sya'ban ini dia merupakan bulan yang amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa saja? Ya, masuk padanya puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Karena manusia di sini lalai. Kebanyakan manusia apa? Lalai dari beribadah di bulan Sya'ban. Kemudian yang berikutnya lagi dari keutamaan yang keempat dari keutamaan bulan Sya'ban diterangkan tadi di hadis ya. Nah, dzalika syahrun yakfulun nasu anhu. Itu dari keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat ya, dia merupakan bulan yang diangkat derajat atau yang diangkat amalan pada bulan ini. Ini bentuk pengangkatan amalan yang sifatnya tahunan. Yang sifatnya apa? Tahunan. Ya. Diterangkan tadi kan oleh Nabi dalam hadisnya apa? Dzalika syahrun yaqul nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Nah, sampai diterangkan di situ wa fiha atau wa fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Padanya diangkat amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi bulan ini dia merupakan bulan yang diangkat amalan oleh Allah. Apapun amalannya, apakah amalan yang baik ataupun amalan yang jelek akan diperhadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dari keutamaan bulan Sya'ban, walaupun ini ada selang pendapat di kalangan ulama dari riwayat hadisnya, ya, diterangkan di sebagian hadis di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari keutamaan bulan Sya'ban dia merupakan bulan pengampunan dosa. Ya, diterangkan dalam riwayat Ibnu Majah. Nah, di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari poin yang kita terangkan di situ, katanya Inna Allah Taala, la yutalli'u fi lailati an-nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i ibadihi atau li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin. Ya. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu akan melihat pada malam pertengahan Sya'ban. Ya, di malam tanggal 15 misalnya ya. Kemudian Allah akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua yang tidak diampuni, yaitu musyrik dan yang kedua orang-orang yang punya dendam kepada yang lainnya. Ya, ini hadis ada selang pendapat di kalangan ulama. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan juga dari sebagian para masyayikh di Yaman, ya, mereka ada yang menguatkan hadisnya. Ada yang menguatkan hadisnya, yang menghasankan hadisnya. Walaupun sebagian ulama yang lain ada yang melemahkan hadis tersebut. Ya. Tapi kalau dia di sini berharap pengampunan kepada Allah di setiap malam, dari malam-malam ketika dia beribadah kepada Allah, maka dari hal yang bagus, walaupun dia tidak terikat dengan hadis yang telah kita terangkan tadi itu. Baik, ini dari hukum yang keempat tadi ya, dari hukum seputar bulan Sya'ban ini. Hukum yang kelima di sini yang kita akan terangkan, seorang memahami dari derajat diangkatnya amalan itu di bulan Sya'ban ini. Ya, jadi di sini diterangkan oleh para ulama ada 3 derajat diangkatnya amalan. Yang pertama diangkatnya amalan yang sifatnya tahunan. Itu terjadi di bulan apa? Sya'ban ini. Jadi amalan seorang hamba setahun lamanya itu diangkat oleh Allah di bulan apa? Sya'ban. Ya. Sudah terangkan tadi ya, wa fihi turfalu amal ila rabbil alamin. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pengangkatan amalan, itu sifatnya harian. Itu sifatnya apa? Harian. Ya. Bagaimana sifatnya harian itu? Nah, itu diterangkan dalam hadis. Gimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikumul malaika bil lail wa malaikatan bin nahar. Nah, wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Nah, fas'aluhum wa hum a'lamu bihim. Kaifa taraktum ibadi? Nah, fayaqulun taraknahum wa hum yusallun. Nah, wa atainahum wa hum yusallun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat senantiasa menyertai kalian. Ya, malaikat malam dan malaikat apa? Siang.
Ini para pengawas ya. Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Pada kalian itu ada, sungguh pada kalian kata Allah ada penjaga-penjaga, ada pengawas-pengawas. Itulah para malaikat. Juru tulis ya, lagi mulia. Nah, mereka tahu apa yang kalian amalkan. Yang kalian apa? Amalkan. Nah, di sisi lain ada para malaikat yang turun setiap malam dan siang. Dan mereka bertemu, malaikat malam siang ini bertemu di dua salat. Ya, di salat fajar dan di salat apa? Asar. Kemudian mereka kembali kepada Allah, naik kepada Allah. Malaikat yang tadinya malam itu, ya, itu berakhir tugasnya di salat apa? Fajar. Kan begitu. Naik, ya, di salat fajar. Kemudian, ya, diganti oleh malaikat siang yang turun di salat fajar juga. Dan mereka berakhir tugasnya di salat apa? Asar. Ya, turunlah lagi malaikat malam yang tadi naik, ya, digantikan lagi oleh malaikat yang turun di salat asar untuk waktu malam lagi. Terus seperti itu setiap hari, ya, berputar. Ya. Maka di sana Allah tanya kepada mereka, pada para malaikat ini, bagaimana apa kalian tinggalkan hamba-hambaku? Kata mereka, kami tinggalkan mereka dan mereka sholat. Dan kami datangi mereka, mereka apa? Juga sholat. Itulah keutamaan sholat fajar dan sholat apa? Asar. Bagi siapa yang menghadirinya tepat waktu. Di situ ada para malaikat yang turun, yang menyaksikan dari ibadah-ibadah hamba-hamba Allah yang sholat di dua waktu tersebut. Ya. Kemudian ini dari sebagian. Ini dari bentuk pengangkatan amalan yang sifatnya apa tadi? Harian. Kemudian yang ketiga ada yang bentuknya dari riwayat Al-Bukhari Muslim ya, yang sudah kita bacakan tadi dari riwayat Al-Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga dari bentuk pengangkatan amalan juga ada yang sifatnya pekanan. Ada yang sifatnya apa? Pekanan. Ini yang terjadi di setiap hari Senin dan di setiap hari Kamis. Ya. Sebagian hadis seperti itu diterangkan ya. Di sebagian hadis yang lain diterangkan setiap hari Kamis saja sampai malam Jumat. Itu amalan yang diangkat apa? Per pekan. Ya, per pekan. Kata Nabi dalam hadisnya, "Inna amala bani Adam tu'radu kullu khamis lailatal jum'ah." Nah, fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan anak Adam itu akan diperhadapkan setiap hari Kamis sampai malam Jumat. Berlanjut begitu ya. Tapi kata Nabi apa? Fala yuqbalu. Tidak akan diterima amalannya orang yang apa? Yang memutuskan silaturahim. Ya, yang memutuskan apa? Silaturahim. Riwayat Ahmad ya, yang kita bacakan tadi itu. Baik. Bagian dari fikih yang harus kita perhatikan ya. Di bulan Syaban ini ada bentuk diangkatnya amalan soleh. Amalan yang baik, amalan yang jelek diangkat oleh Allah. Jadi ini sifatnya tahunan. Sifatnya apa? Tahunan. Kemudian yang keenam dari hukum lagi yang lain lagi dari hukum seputar bulan Syaban. Di sini kita terangkan di situ hukum berpuasa di bulan Syaban dan bagaimana kaifiatnya. Tadi kan sudah kita gambarkan ya. Di sini hukum puasa di bulan Syaban hukumnya apa? Sunnah. Nabi hanya mempraktekkan dari perbuatan beliau dan beliau tidak pernah memerintah dalam masalah ini. Ya. Tapi jangan kalau dia bilang sunnah, sudah kan sunnah hukumnya dosa kita amalkan. Ya, ketika dia tidak beramal, maka dia akan lalai di situ. Orang-orang yang lalai dari keutamaan bulan Syaban. Ya. Jadi hukumnya sunnah memang ya dalam masalah ini, bukan hal yang wajib. Baik. Dan tadi sudah kita gambarkan bagaimana kaifiat Nabi itu berpuasa di bulan Syaban. Walaupun ada silang pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan dia berpuasa 1 bulan penuh, dan ada yang mengatakan hanya pada kebanyakan bulan saja. Ya. Pendapat yang paling pertengahan yang sudah diterangkan tadi ya. Ya. Di sebagian tahun memang Nabi SAW itu berpuasa penuh, diterangkan oleh Ummu Salamah kan. Tapi di sebagian tahun yang lain beliau hanya berpuasa pada kebanyakan bulan saja dari bulan Syaban tersebut. Baik, ini dari pendapat yang pertengahan dalam masalah ini.
dari silang pendapat yang ada di kalangan para ulama. Kemudian yang ketujuh, dari hukum juga yang ada di bulan Sya'ban, itu seorang dia mengetahui hikmah. Apa hikmah dia perbanyak puasa di bulan Sya'ban? Di sini kita terangkan ada 5. Ya, ada 5 dari hikmah tersebut. Yang pertama, dari hikmah seorang berpuasa di bulan Sya'ban, nah, itu karena bulan ini adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia tadi itu kan. Tadi kan sudah kita lewati kaidahnya. Dia berpuasa di saat-saat manusia lalai, maka ini merupakan dari lahan-lahan kebaikan, pelipat-pelipat gandaan amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah yang lain lagi diterangkan oleh para ulama, karena di bulan ini dia merupakan bulan diangkatnya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi cinta diangkat amalannya dalam keadaan berpuasa. Dan kita tidak tahu kapan diangkat amalan tersebut, apakah di tanggal 1-nya, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 29, tidak tahu. Yang jelas diangkat oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Ya, kemudian yang ketiga, dari hikmah juga kenapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, itu karena sebagai bentuk latihan untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, ini biasanya kalau yang masuk Ramadan, yang dia tidak punya kebiasaan puasa, itu di hari-hari pertama Ramadan sangat berat sekali berpuasa. Jadi kalau dia sudah punya kebiasaan puasa di bulan Sya'ban, Ramadan itu istilahnya tinggal dia panen saja. Ya, itu kayak bahasa ulama tadi ya. Tinggal memanen apa? Buah. Ya. Dari tanaman yang ditanam di bulan Sya'ban tadi itu. Disiram di bulan Sya'ban dan dipanen di bulan apa? Ramadan. Dia biasa baca Al-Quran di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan akan ringan dia baca Al-Quran. Ya. Dia terbiasa salat malam di bulan Sya'ban, akan ringan juga ketika dia salat malam di bulan Ramadan. Bentuk latihan-latihan di sini ya. Dan kemudian yang keempat, dari hikmah juga Nabi berbanyak puasa di bulan Sya'ban. Beliau perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, karena bulan Sya'ban ini diibaratkan oleh para ulama, dia bagaikan rawatibnya dari ibadah yang wajib. Ya. Jadi ada namanya qabliyah kan, salat qabliyah itu kan ada. Ada salat qabliyah, ada salat apa? Ba'diyah. Nah, bulan Ramadan itu kan wajibnya. Bulan Sya'ban ini dia diibaratkan bagaikan apa? Qabliyahnya. Bulan Syawal, puasa 6 hari bulan Syawal itu diibaratkan bagaikan apa? Ba'diyah. Ya. Jadi seperti itulah ibadah. Ada yang mengiringinya sebelum dan setelahnya. Ya. Mungkin dari hikmah juga diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini. Kemudian hikmah yang lain lagi, yang kelima, dari hikmah beliau perbanyak puasa di bulan Sya'ban, itu karena beliau pernah luput kadang berpuasa di bulan-bulan yang lain 3 hari di Ayyamul Bid. Ya. Maka beliau kadang menggantinya di bulan Sya'ban ini, di bulan Sya'ban. Walaupun itu bukan wajib untuk umatnya ya, tapi dari perhatian Nabi SAW terhadap puasa ini, beliau menggantinya di bulan apa? Sya'ban. Ini sebagian dari hukum-hukum bisa diterangkan seputar masalah bulan Sya'ban. Ya, ada hukum-hukum yang lain lagi tentunya di sini kita bahas ya. Yang tidak bisa kita bahas masalah qada. Ya, bulan Sya'ban ini dia merupakan bulan yang waktu terakhir seorang apa? Mengqada dari ibadah Ramadan, puasa Ramadan sebelumnya. Ya, sampai akhir Sya'ban. Ya, tapi jangan dia gabung niatnya ya. Jangan dia gabung niatnya antara puasa qada dan puasa apa? Sunnah di bulan Sya'ban. Diselesaikan dulu puasa Ramadannya, qadanya, baru dia puasa Sya'ban. Ya, jangan digabung karena ini beda hukumnya. Wajib dan apa? Sunnah. Dan juga ada pembahasan di kalangan ulama juga seputar masalah mana yang lebih utama, puasa Sya'ban atau puasa di bulan Muharram. Ya, kata para ulama, keutamaan puasa Muharram itu diketahui di akhir-akhir dari masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka dia muncul di akhir-akhir ya, dan Nabi telah terangkan ya bagaimana keutamaan puasa di bulan Muharram. Baik, makin dari sebagian pembahasan-pembahasan ya yang ada di bulan Sya'ban. Sebagian hukum tadi sudah diterangkan, ada 7 hukum dalam masalah ini. Terakhir sini kita akan terangkan dari sebagian faidah hadis
yang telah kita terangkan tadi, kita telah bacakan, yang telah kita bahas di pagi hari ini. Sini kita terangkan ada 10 dari faedah hadis tersebut. Yang pertama di sini syariat mempelajari ilmu dan bertanya ya kepada ahlinya. Perhatikan tadi ya, Usama bin Zaid beliau tanya Nabi SAW, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Kemudian yang kedua tadi diterangkan pada kita kelalaian manusia di bulan Sya'ban. Yang ketiga dari faedah hadis diterangkan kepada kita penjelasan urutan bulan Hijriyah, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ya. Bulan Sya'ban itu bulan keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Hah? Bulan ke-8. Kalau Rajab bulan 7. Kalau Ramadan bulan 9. Itu dihafal ya. Jangan Januari dihafal mati di luar kepala. Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Bulan Hijriah kadang tidak dihafal sebagian. Ya, itu dihafal ya. Dari Muharramnya, Safarnya, Rabiul Awalnya, Rabiul Akhirnya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu dihafal harusnya, lebih dihafal daripada tahun-tahun Masehi. Baik. Kemudian sini diterangkan kepada kita dari hadis ini juga keutamaan bulan Sya'ban. Sudah diterangkan tadi ya sebagian keutamaannya. Yang kelima dari hadis diterangkan kepada kita kedudukan amalan di bulan Sya'ban. Ini amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya ya. Ya, bukan hanya puasa saja. Seluruh amalan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah di bulan Sya'ban. Kemudian yang keenam, padanya ada penetapan diangkatnya amalan ya di bulan Sya'ban, sudah diterangkan tadi. Yang ketujuh dari hadis ini juga diterangkan kepada kita penetapan ketinggian Allah. Ya, karena dikatakan tadi amalan diangkat. Berarti Allah di mana? Di atas. Ya. Andai kata Allah di mana-mana, tidak mungkin dikatakan diangkat. Ya, kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita luasnya atau penetapan nama Allah yang dinamakan dengan nama Rabb, yang mencipta, yang mengatur, menguasai, dan dialah yang disembah semata. Yang kesembilan dari faedah hadis diterangkan kepada kita luasnya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan tadi illa Rabbil Alamin, Rabbnya semesta alam. Dan yang ke-10 dari hadis ini juga diterangkan kepada kita anjuran memperbanyak amalan soleh, terkhusus puasa di bulan Sya'ban ini. Tapi ini sekilas tentang hukum-hukum yang bisa diterangkan dari hukum seputar bulan Sya'ban. Baik. Mungkin waktu sudah masih ada waktu sedikit ya. Kalau di sini 11.25 di sini. Kalau itu kan cepat. Ada yang tanyakan dari pelajaran sedikit sebelum kita tutup? Ayo silakan. Baik. Ini ada yang bertanya, dia niat puasa Sya'ban dan dia niatkan juga puasa apa? Senin Kamis atau puasa apa? Daud. Apakah boleh? Ya, jawabannya boleh ya. Karena ini sama-sama puasa apa? Sunnah. Bisa digabung. Ya, bisa digabung niatnya. Yang tadi yang dilarang itu kalau dia menggabung puasa qadha dan puasa apa? Sunnah Sya'ban. Itu tidak boleh ya, karena kaidahnya tidak boleh digabung antara qadha dan puasa apa? Sunnah. Nah. Baik, ayamul bid juga sama. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi ketika tiba tanggal 14, 15 atau 13, 14, 15, dia puasa 3 hari itu, dia niatkan puasa Sya'ban juga tidak ada masalah. Iya. Sepanjang memang dia telah berpuasa dari awal ya. Ya, di sana memang ada hadis larangan berpuasa mulai dari pertengahan Sya'ban sampai akhir. Larangan ini berlaku bagi siapa yang tidak berpuasa dari awal. Dari apa? Dari awal. Jadi kalau sudah berpuasa dari awal, maka tidak ada masalah dia gabung niatnya puasa Senin Kamis atau puasa Daudnya atau puasa apa? Ayamul bidnya. Ya, itu bisa digabung. Nah, karena hukumnya apa? Sunnah dan bisa digabung. Ya, kemungkinannya atau kaifiatnya sama. Nah. Ya, tidak ada masalah. Ya, 20 hari. Itu kan sudah kebanyakan namanya. Kebanyakan bulannya kan? Ya.
Sudah lebih banyak daripada tidak puasanya. Dipahami ya? Di belakang, ada. Waktu tinggal 2 menit. Silakan. Lebih utama mana? Apakah puasa 6 hari bulan Syawal atau puasa apa? Syaban. Ya, kalau kita lihat dari hadis-hadis dalam masalah ini, itu lebih utama di bulan Syaban ya. Ya. Nah, lebih utama di bulan apa? Syaban. Walaupun ada ulama yang berpendapat dengan pendapat yang lain. Ya. Ya. Ulama yang lain berpendapat bulan Syawal itu 6 hari, tapi dia nilainya sama dengan berapa? 60 hari. Afan, bukan 60 hari. Dikali 10. Sama dengan 10 apa? 10 bulan. Bukan ya, cerita ya, 60 hari ya, 2 bulan. Karena kan kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan 6 hari bulan Syawal, itu kan seperti dia puasa apa? Setahun. Berarti 10 bulannya Ramadan, 2 bulannya apa? Syawal. Jadi 6 hari itu sama dengan 60 hari. Ya. Dilipat menjadi 10. Sedangkan puasa Syaban ada yang mengatakan dia ini hanya dilipat gandakan menjadi 2 saja. Ada sebagian seperti itu ya. Di sini wallahualam dalam masalah. Yang jelas seorang dia beribadah, itu aja yang dia tuntut. Yang salah itu kalau dia tidak puasa, ya. Tidak puasa baru dia perbanding-bandingkan mana yang afdal. Padahal dia sendiri apa tidak puasa. Itu kan yang kurang. Yang kurang dalam masalah itu. Baik. Satu lagi kita tutup. Kalau tidak ada kita akhiri majelisnya. Segera itu dulu ya. Insyaallah telah cukup. Bila ada kurang mau dimaafkan. Dan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.